Pertama, karakter yang biasa diikuti oleh mereka, khususnya anak-anak ya. Jadi kalau ada anak-anak kalau sudah bisa melihat hal-hal gaib, waspadai dan perhatikan apakah punya karakter ini atau tidak. Pertama, memiliki karakter yang perfeksionis. Perfeksionisnya ini kebangetan. Ya, perfeksionisnya kebangetan. Sampai-sampai tangan tidak boleh kotor sedikit pun. Perfect, harus selalu bersih, nggak boleh bau. Bau sedikit, cuci bajunya. Keringatan sedikit, ganti baju, mandi lagi. Ya, terlalu pendiam, introvert, hingga dia itu tidak bisa mempercayai satu orang pun. Sampai orang tuanya sendiri tidak dia percayai untuk mencurahkan isi hatinya. Lalu kepada siapa dia curhat? Kalau dia beriman ya tentu pada Allah, tapi seringnya curhatnya sama teman gaibnya. Makanya sering kita saksikan ada beberapa orang yang seakan-akan sering ngobrol sendirian. Anak-anak yang kayak main dengan teman yang tidak kelihatan. Dan itu bukan yang saya maksud bukan imajinasi ya. Bukan karena imajinasi sang anak, tapi sudah sampai betul-betul tahap nyata. Dia melihat sosok teman yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Yang ketiga, ucapannya tinggi. Ucapannya tinggi. Apa yang dimaksud ucapan tinggi? Suka mengunggulkan diri sendiri. Karakter keras kepala, nggak mau diatur dan tidak mau dibawahi. Dia punya sifat ramah dan lemah lembut, tapi di balik itu dia pendendam dan mudah sekali untuk hasad. Mempunyai bakat psikopat, pandai bersandiwara, berbohong untuk menutupi salahnya, kurang empatinya, dan sering melihat pemandangan-pemandangan yang tragis. Pemandangan yang tragis contohnya contoh ya, melihat video orang disembelih. Dia tahan lihat itu dan bahkan jadi hobi melihat darah, dan kecenderungannya ketika dia diikuti oleh jin yang karakternya adalah hewan-hewan buas, dia hobi sekali ya sangat punya istilahnya obsesi menjadi karakter hewan buas, harimau lah, serigala lah, singa, apalagi raja wali. Dan dia dari kecil ya, sekali lagi bukan karena imajinasinya, dia senangnya mengaum-ngaum kayak macan. Hentikan itu, jangan dibiarkan, jangan diteruskan, dipahamkan. Nah, kamu lebih mulia daripada harimau. Harimau kalau bunuh paling hanya kena satu mangsa, dua mangsa. Manusia dengan bekal akalnya walaupun tidak sekuat harimau bisa memenjarakan ribuan harimau, bahkan bisa membunuh 1000 harimau satu kali hentakan dibom. Jadi hebat mana? Manusia lebih hebat dengan apanya? Akalnya. Makanya sisi manusia itu harus dikedepankan. Jangan dia bangga, saya pengen jadi apa? Jadi harimau. Jadi kok harimau? Jadi kok singa, serigala? Jangan, itu jangan diteruskan, dipahamkan. Nah, kita dimuliakan Allah dengan diciptakan sebagai sosok manusia, sosok yang beriman, yang berislam, yang lebih hebat dan mulia daripada hewan-hewan buas yang kamu sukai itu. Ya, harus dipahamkan, jangan dianggap remeh. Nanti kalau kebetulan jin khodamnya juga sama-sama jin harimau, masuklah itu. Oh, ini karakternya sama kayak saya, masuklah. Kan saya sudah pernah jelaskan ya, bahwasannya ketika setan itu merubah dirinya sebagai wujud hewan,
baik itu ular, harimau, serigala, apalagi keledai, monyet ya, atau anjing, itu akan mengikuti karakter atau sifat dasar manusia, sifat hewan yang ada pada tubuh manusia. Ular seringnya manusia itu putus asa, pendendam, mudah sedih ya, dan pemendam perasaan, kemudian sukanya nggerutu di belakang. Penghasat juga demikian. Kalau ular, kalau harimau ya cenderungnya sifat manusia yang agresif dan hobi bikin ribut, pengennya berdebat sana sini, pengennya ngajak berkelahi siapapun. Maka ketika itu tidak di stop, ya akan susah jin itu dikeluarkan, karena dia merasa mempunyai kesamaan karakter, dia merasa mempunyai baju ya, punya baju luar yang nyaman dipakai olehnya, makanya dimasuki terus sama jin. Kemudian asik dengan dunianya sendiri, kecanduan game online tanpa kenal waktu contohnya. Apalagi yang hobi main apa tuh, joget-joget di aplikasi ya, yang suka joget-joget di aplikasi ya, nekak-nekuk muka kayak orang tidak jelas itu, hati-hati pokoknya ya. Sering melamun dan termenung, gemar menyendiri dan tidak suka keramaian, banyak berangan tanpa kerja nyata. Bagus angan-angannya, konsepnya bagus, kerja nyatanya nol lah, ini masalah juga. Nanti biasanya yang masuk jin-jin toyar itu, yang sukanya bisik-bisikan suatu perkara yang belum terjadi, firasat-firasat yang apa ya istilahnya, terbesit dalam hati tanpa belajar terlebih dahulu.